Bismillahirrahmanirrahim. Berjumpa lagi dengan saya Siti Fitriani Saleh dalam series Belajar Matematika bersama Pak Abdul dan Bu Siti. Kali ini kita akan membahas mengenai tabel kebenaran. Tabel kebenaran adalah tabel yang digunakan untuk menunjukkan nilai kebenaran suatu pernyataan komposit atau pernyataan majemuk. Pada video sebelumnya sudah dibahas mengenai pernyataan komposit ataupun pernyataan majemuk. Nah, nilai kebenaran suatu pernyataan komposit itu ditentukan oleh nilai kebenaran setiap pernyataan primer atau pernyataan penyusunnya beserta cara pernyataan primer itu dihubungkan. Kita tahu bahwa tabel itu biasanya terdiri atas baris dan kolom. Nah, pada tabel kebenaran, satu pernyataan primer itu akan mempunyai satu kolom tersendiri. Biasanya kita misalkan ada pernyataan primer P, Q, R. Nah, satu P itu sendiri, satu pernyataan primer mempunyai satu kolom, Q mempunyai satu kolom. Selain itu akan ada kolom-kolom lain yang menunjukkan semua kemungkinan hasil dari operasi logis yang ditunjukkan tabel itu. Setiap baris tabel kebenaran berisi satu kemungkinan nilai kebenaran pernyataan-pernyataan primer beserta hasil dari operasi logisnya. Nah, semua kemungkinan nilai kebenaran itu harus termuat pada tabel. Tidak boleh ada yang tidak termuat dan tidak boleh juga ada yang berulang karena akan mempengaruhi nanti hasil operasi logisnya. Nah, untuk memudahkan mendata bahwa semua kemungkinan sudah termuat dalam tabel dan tidak ada yang berulang, kita bisa gunakan bantuan diagram pohon. Kalau masih satu atau dua pernyataan primer yang dilibatkan, mungkin masih mudah kita mengingatnya ya, lalu menuliskannya pada tabel kebenaran kita. Tapi kalau sudah lebih dari dua, kadang itu sudah mulai ribet. Bisa saja ada yang terlewatkan atau ada yang berulang. Sekarang kita lihat diagram pohon dan dasar tabel kebenaran. Masih kolom pernyataan primer ya pada dasar tabel kebenaran ini. Kita belum membahas kolom-kolom lanjutannya yang berisi hasil dari operasi logis. Misalkan di sini kita mempunyai satu pernyataan primer yaitu P. Ingat, tidak harus P ya, bisa saja A, B, C, bisa saja X, Y, Z, atau simbol-simbol lain. Tapi biasanya kita menggunakan P, Q, R biasanya, tapi tidak harus. Kemungkinan, nah kalau kita mau melihat kemungkinan nilai kebenaran itu apa saja. Pada video sebelumnya kita sudah bahas jenis logika ada yang dua nilai dan ada logika n nilai. Pada pembahasan kali ini kita membatasi pada logika dua nilai. Jadi ketika ditanyakan nilai kebenaran P itu apa saja, maka kemungkinannya hanya ada dua, yaitu benar atau salah. Kita simbolkan B atau S. Ada juga yang menuliskan TF, true or false. Ada juga yang menuliskan 1 untuk benar dan 0 untuk salah. Tapi untuk pembahasan kali ini kita sepakati kita menggunakan BS, benar, salah. Nah, kolom primer pada tabel kebenarannya akan seperti ini. P, baris kebenarannya ada B dan S, ada benar dan salah. Selanjutnya, kita lihat misalkan kita mempunyai dua pernyataan primer yaitu P dan Q. Kemungkinan nilai kebenaran P adalah benar atau salah. Untuk P benar, Q bisa saja bernilai benar atau salah. Begitu juga jika P-nya salah, maka bisa saja Q-nya ini bernilai benar atau salah. Berdasarkan diagram pohon ini, kita perhatikan arah panahnya ya. Cabang-cabang dari diagram pohon ini. Berdasarkan ini kita membuat baris-baris pada tabel kebenaran kita.
Baris pertama tabel kebenaran kita adalah benar-benar, kemudian diikuti benar salah, lalu salah benar, dan salah salah. Selanjutnya kita lihat tabel kebenaran yang melibatkan 3 pernyataan primer. Jadi misalkan kita punya pernyataan primer P, Q, dan R. Kemungkinan nilai kebenaran P adalah benar atau salah, dan untuk setiap P yang benar kemungkinan Q-nya bernilai benar atau salah. Begitu juga untuk setiap S yang salah, maka Q-nya kemungkinannya bernilai benar atau salah. Nah, sekarang kita lihat lagi. Jika P-nya untuk setiap P yang bernilai benar, di sini ada 2. Maaf, Q yang bernilai benar ada 2 di sini. R-nya itu bisa saja bernilai benar atau salah. Kemudian untuk Q yang bernilai salah, R-nya bisa diikuti dengan R yang bernilai benar atau salah. Begitu juga yang di bawah ini ya. Nah, kita perhatikan arah panah setiap nilai kebenaran ini. Ya, kita perhatikan berdasarkan cabang-cabang pada diagram pohon ini, kita menuliskan isi sel pada setiap tabel kebenaran kita. Pada baris pertama kita lihat arahnya benar, benar, benar. Sehingga sel pada baris pertama kita tulis B, B, B. Selanjutnya benar, benar, salah. Sehingga baris kedua selnya kita tuliskan benar, benar, salah. Selanjutnya arahnya kita lihat benar, lalu salah, lalu benar. Sehingga baris ketiga berisi benar, salah, benar. Begitu selanjutnya. Jadi isi sel setiap kebenaran itu tidak dihafal ya, tidak dihafal. Tapi kita pahami kenapa sampai diisi seperti itu. Apa harus seperti ini? Tidak juga. Boleh juga dibolak-balik, tetapi dengan catatan jangan sampai ada yang terlewat kemungkinannya yang kita tidak tuliskan atau ada yang berulang. Nah, itu yang kita tidak inginkan sehingga kita menggunakan bantuan diagram pohon. Dari contoh-contoh tadi, 1 primer, 2 primer, 3 primer, kita bisa lihat polanya untuk N pernyataan primer. Nah, untuk 1 primer, kita lihat ada 2 baris nilai kebenaran pada tabel kebenarannya. Untuk tabel kebenaran yang memuat 2 primer, ternyata ada 4 baris. Yang memuat 3 primer, ternyata ada 8 baris. Bagaimana dengan pernyataan tabel kebenaran yang memuat 4 pernyataan primer, 5, 6, dan seterusnya? Coba kita cermati polanya ya. 2, 4, 8, lalu apa lagi? Jika diperhatikan polanya, jika Anda coba menuliskan polanya, maka akan diperoleh untuk N pernyataan primer itu ada 2 pangkat N baris nilai kebenaran. Jadi untuk 1 ada 2 pangkat 1 dapat 2. Untuk 2, 2 pangkat 2 dapat 4. Untuk 3, 2 pangkat 3 dapat 8. Untuk N, 2 pangkat N. Itu ya banyaknya baris nilai kebenaran pada tabel kebenaran. Demikian pembahasan mengenai tabel kebenaran. Penggunaan tabel kebenaran untuk selanjutnya terkait kolom-kolom berikutnya setelah kolom pernyataan primer ini, yaitu kolom-kolom yang berisi hasil dari operasi logis, akan kita lihat lebih jelas pada video yang membahas mengenai perangkai logika. Semoga bermanfaat, selamat belajar, dan terima kasih.